Selamat pagi Bapak dosen dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin membuat sebuah video pembelajaran yang berjudul Sistem Pencernaan Manusia pada kelas 5. Sebelum kami memaparkan materi yang dapat kami sampaikan, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Hotmaida Sinaga dengan NPM 213 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rizpita Sari dengan NPM 220 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sapna Kartika Putri Saragi dengan NPM 226 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kiki Fadila Demanik dengan NPM 216 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Malasiaan dengan NPM 232 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Wulan Zara dengan NPM 217. Demikianlah perkenalan singkat dari kami. Sekarang kami akan memaparkan materi yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi anak-anak Miss semuanya. Jadi di sini Miss akan memaparkan materi kita hari ini yang berjudul Sistem Pencernaan pada Manusia Siswa kelas 5 SD. Nah, sebelum kita memasuki materi kita yang lebih dalam, kita harus tahu dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu anak-anak, yaitu siswa mampu mengenal organ-organ serta fungsinya dalam sistem pencernaan manusia. Yang kedua apa aja sih, Miss? Nah, yang kedua itu adalah siswa harus mampu menjelaskan mengenai bagaimana proses pencernaan pada manusia. Untuk memperdalam materi kita hari ini, rekan Miss akan menjelaskannya. Selamat menyaksikan. Nah, baik, tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan Miss apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita akan mengenal apa saja bagian-bagian organ pencernaan. Nah, yang pertama itu ada kerongkongan. Nah, selanjutnya dari kerongkongan ada lambung dan ada usus halus. Nah, selanjutnya dari usus halus ada usus besar. Lalu dari usus besar ada rektum dan anus. Dan ini ada hati yang dimana sebagai organ pendukung dalam sistem pencernaan. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana sih proses pencernaan itu terjadi akan dijelaskan oleh rekan Miss. Nah, jadi teman Miss tadi kan udah menjelaskan apa saja itu organ yang terkait dalam sistem pencernaan. Sekarang Miss akan menjelaskan bagaimana sih proses pencernaan itu terjadi. Nah, jadi proses pencernaan pertama kali itu terjadi adalah di dalam mulut. Di dalam mulut itu terjadi dua proses pencernaan, yaitu secara mekanik dan secara kimia. Secara mekanik ini gimana sih, Bu? Nah, secara mekanik ini adalah proses pencernaan makanan dari yang kita makan. Misalnya makanan besar kayak nasi itu dihancurkan menjadi kepingan-kepingan kecil. Lalu di situ setelah terjadi proses mekanik terjadilah proses kimiawi. Nah, proses kimiawi adalah pengubahan karbohidrat menjadi glukosa. Jadi di sini yang berperan adalah enzim amilase. Enzim amilase itu terdapat di dalam air liur. Nah, tahu nggak anak-anak? Nama makanan yang udah kita lumatkan di proses kimiawi itu bernama bolus. Jadi bolus itulah nanti yang akan dikirim ke kerongkongan dan ke lambung. Nah, di sini ibaratkan ini sudah hancur ya, udah menjadi bolus. Makanan itu di mulut lalu dikirim ke kerongkongan. Jadi makanan yang udah kita cerna tadi atau yang udah kita lumatkan yang disebut bolus itu dari mulut dikirim ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini terjadi proses yang namanya peristaltik. Apa sih, Bu, proses peristaltik itu? Proses peristaltik adalah proses seperti meremas dan mendorong ke bawah. Nah, di sini kerongkongan lah, terjadilah prosesnya itu di dalam kerongkongan. Jadi di kerongkongan itu terjadi proses peristaltik. Bolus tadi diremas-remas kembali lalu didorong ke dalam lambung. Jadi bolus itu terdorong dari kerongkongan ke dalam lambung. Dan ingat ya, kerongkongan kita ini nggak pernah kering, nak. Jadi kerongkongan kita ini selalu basah atau seperti berlendir gitu. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh rekan Miss. Baik, tadi kan sudah dijelaskan sama rekan Miss bahwasanya di kerongkongan ini bolus itu diantarkan ke lambung dengan gerak peristaltik. Nah, setelah dia sampai di lambung, dia juga mengalami proses pencernaan secara dua proses, yakni secara kimiawi dan secara mekanik. Nah, gimana sih, Bu, yang mekanik ini? Yang mekanik ini, dia prosesnya itu lambung itu meremas bolus-bolus tadi sehingga dia menjadi mukus. Mukus itu dia bolus yang teksturnya itu sudah seperti bubur. Nah, secara kimiawi itu gimana, Bu? Secara kimiawi itu di lambung ini terdapat getah lambung yang di dalamnya itu adalah campuran dari 3 enzim dan 1 asam. Asamnya ini asam klorida atau HCl yang fungsinya itu untuk membunuh mikroorganisme yang ada di makanan kita. Jadi selain di mulut, di lambung juga terjadi proses pembunuhan mikroorganisme. Nah,
Kemudian yang 3 enzim tadi apa aja, Bu? 3 enzim ini adalah enzim lipase, enzim renin, dan enzim peptin. Itu apa-apa aja, Bu, fungsinya? Nah, untuk enzim lipase itu adalah proses pemecahan lemak menjadi gliserol. Oke? Nah, kemudian dia ada enzim renin. Nah, enzim renin ini fungsinya untuk mengubah protein dari susu menjadi laktosa. Nah, yang terakhir itu ada enzim pepsin. Enzim pepsin ini tugasnya untuk memecah protein menjadi pepton. Nah, tadi kan sudah terjadi 2 proses pencernaan secara kimiawi dan secara mekanik pada bolus itu, dan sehingga dia berubah menjadi mukus. Mukus itu kemudian disalurkan melalui usus halus. Tahu nggak? Usus halus ini adalah usus yang terpanjang di organ pencernaan kita. Yaitu panjangnya 6-8 meter. Nah, jadi tadi kan sudah dijelaskan oleh Miss nih. Nah, bahwasannya di dalam sistem pencernaan ini usus halus merupakan usus terpanjang dalam sistem pencernaan kita. Nah, dalam usus halus ini terdiri menjadi 3 bagiannya. Yang pertama yaitu ada usus 12 jari atau yang disebut juga dengan duodenum. Yang kedua usus kosong atau disebut juga dengan jejunum. Dan yang ketiga ada usus penyerapan atau disebut juga dengan ileum. Nah, jadi anak-anak, di dalam usus 12 jari ini kan makanan telah dicerna oleh lambung. Maka makanan tersebut akan bercampur dengan cairan empedu dari hati dan juga enzim yang berasal dari pankreas. Ini ya, contohnya cairan dari empedu dan enzim dari pankreasnya. Yang dimana cairan dari empedu ini berfungsi untuk membantu memecahkan lemak. Sedangkan enzim dari pankreas membantu untuk memecahkan karbohidrat yang dimana menjadi bagian-bagian terkecil agar mudah diserap oleh tubuh kita. Jadi anak-anak, dari ketiga bagian usus halus ini saling bekerja sama, yaitu untuk membantu menyerap seluruh zat gizi yang ada dalam tubuh kita. Nah, setelah makanan sudah diserap oleh usus halus, kemudian makanan itu akan disalurkan lagi ke usus besar. Di usus besar ini dia bentuknya sudah tidak menjadi seperti ini lagi. Tadi kan dia sudah berupa zat sisa. Kemudian dia di usus besar ini sudah berubah menjadi seperti ini. Tahu kan ini apa? Nah, di usus besar ini zat-zat sisa tadi itu diserap kembali. Tadi kan kalau misalnya di usus halus dia diserapnya itu gizi-gizinya, nutrisinya. Kalau di usus besar ini dia itu yang diserap itu garam, mineral, air. Jadi di sini tuh dia biar si zat sisa ini menggumpal sehingga dia dikeluarkan menjadi bentuk padat dari anus. Selain itu, di usus besar ini juga terjadi proses pembusukan dengan bakteri baik yang namanya itu E. coli. Nah, E. coli ini dia proses pembusukannya itu menghasilkan vitamin juga. Vitamin apa ya yang dihasilkan dari proses pembusukan tadi itu? Nah, vitamin yang dihasilkan itu adalah vitamin K dan vitamin B12. Kemudian di usus besar ini juga ada yang namanya sekum. Sekum itu dia garis yang ada di pertengahan usus besar ini, yang dia itu punya ujungnya namanya usus buntu atau appendix. Di appendix ini adalah tempat penyimpanan bakteri-bakteri baik tadi yang untuk membantu proses pembusukan. Nah, kemudian setelah zat-zat sisa tadi itu diserap melalui proses-proses tadi, zat sisanya itu akan disalurkan lagi ke rektum. Nah, rektum jadi ini sudah dijelaskan oleh Miss Nurmala. Zat sisa itu akan disalurkan di rektum. Nah, rektum ini tempat penyimpanan sementara feses. Nah, jika rektum penuh, rektum akan mengirimkan sinyal ke otak sehingga hal itu akan menyebabkan kita merasa ingin buang air besar, mules seperti itu. Nah, yang terakhir ada yaitu anus. Anus ini berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa makanan atau feses dari tubuh manusia. Nah, itu adalah proses terakhir dalam proses pencernaan manusia. Oke, baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. PGSD Jaya!